Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update mengenai salah satu altcoin yang sudah cukup lama kita nggak bahas, yaitu adalah Cardano atau ADA ya, ada itu ya. Bagaimana, apakah ada teman-teman yang masih hold Cardano? Mungkin bisa komen juga. Di video kali ini kita akan coba full breakdown mengenai Cardano. Kita akan update semuanya, berita-berita terbaru mengenai Cardano, kedepannya bagaimana menjelang fasil hard fork juga, maupun juga secara analisa teknikal, secara mungkin higher time frame gitu. Jadi untuk time frame daily ya, kita bukan secara short term ya. Kita akan coba membahas video kali ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka pembahasan altcoin seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Mungkin bisa komen juga altcoin apa yang sudah lama kita nggak bahas dan kita akan coba bahas juga ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video untuk Cardano. Ya, tuh ada. Kita lihat untuk Cardano saat ini berada di ranking 7 ya. Jadi dia sebenarnya masih di top 10 ya. Dan memang kalau kita dalam satu minggu terakhir memang ada sedikit kenaikan juga 9,8%, karena mungkin ini adalah dari tanggal fasil hard fork yang baru saja muncul gitu ya. Nah, apa sih itu fasil hard fork? Kita bahas dulu gitu ya, karena ini yang event besar untuk Cardano di bulan September. Cardano fasil hard fork upgrade confirm for September 22. Jadi September 22 ini akan ada big event untuk Cardano di mana fasil hard fork. Pertanyaannya adalah apakah fasil hard fork ini buy the rumor sell on news atau sebaliknya, seperti itu ya. Apakah harganya akan naik dulu pada saat September 22 ini akan turun, atau kebalikannya intinya ya. Tapi kita harus tahu dulu apa sih itu fasil hard fork gitu ya. Kita bahas dulu di sini beritanya. The Cardano blockchain hard fork upgrade fasil, namanya fasil gitu ya, is scheduled for mainnet on September 22nd gitu ya. Dan di sini dapat dari tweetnya Input Output ya. Ini adalah perusahaan yang membawahi Cardano, fasil upgrade date confirm. Ya, lalu di sini dia bahas 22 September gitu. Sebagai intinya fasil ini adalah the most significant Cardano upgrade to date. Jadi sampai saat ini upgrade terbesar untuk Cardano ya secara networknya. Dimana kita bisa lihat tujuannya. Kita nggak usah terlalu masuk teknikal, tapi tujuan dari upgrade ini adalah increase network capacity. Jadi kapasitas networknya itu bertambah ya, untuk load mungkin lebih banyak transaksi, ditambah lagi dengan lower cost transaction. Jadi lebih murah ya, secara cost atau mungkin secara biaya dan gas fee ini akan lebih murah. Jadi ini kedua hal yang memang penting, apalagi untuk Cardano sebagai blockchain network juga gitu ya. Ditambah di sini the upgrade will also bring enhancement ya. Pembaruan juga untuk Plutus. Plutus ini adalah smart contract platformnya untuk Cardano. Jadi dia akan ada sesuatu yang baru juga, lebih karena untuk developer gitu ya. Di sini enable developers to create more powerful and efficient blockchain based application ya. Pokoknya lebih efisien ya. Jadi ini adalah tujuan dari fasil hard fork secara garis besar ya gitu ya. Kita lanjut lagi beberapa data juga tentang Cardano gitu ya. Di sini dari Ada Whale, Cardano is the first protocol ya, protokol pertama setelah Ethereum. Jadi sebenarnya ya protokol kedua lah gitu ya. Ethereum pertama, dia protokol kedua Cardano yang secara DeFi ekosistemnya ini tidak terlalu bergantung terhadap venture capital. Ya, venture capital atau VC ini biasanya identik dengan funding yang cukup besar. Ya, jadi dia Cardano ini mungkin bisa dibilang komunitasnya cukup kuat juga gitu ya, komunitas untuk Cardano. Ya, it has security, decentralization, community ya, and soon throughput to succeed and equivalent to. Jadi ini ada beberapa seperti compound ya, tapi di Cardano namanya liquid. Lalu ada AAV, kalau di ini namanya AADA gitu ya. Ada Curve atau Maker, Ardana ya, dan lain-lainnya gitu ya. Ini beberapa di apps decentralized aplikasi di dalam Cardano punya network. Kita lihat tambah lagi positif news untuk Cardano. Ada Robinhood, di mana Robinhood baru aja nih tanggal 1 September ya listed Cardano ya. Jadi ini mungkin Cardano jadi tambah setelah fasil hard fork ada tanggalnya di listing di Robinhood, jadi cukup positif gitu secara sentimennya ya. Nextnya juga di sini kita lihat secara on-chain stats ya, statistik di bulan Agustus ya. Ini dibandingkan dengan bulan lalu gitu, dibandingkan bulan Juli. Secara statistik native tokennya mengalami kenaikan 5%, transaksi naik 4,4%, jadi lebih banyak orang yang melakukan transaksi, cukup bagus. Delegated walletnya naik tapi nggak signifikan, hanya sekitar 0,6%. Walletnya
naik 1,3%. Ini nggak naik tapi nggak terlalu signifikan juga sebenarnya ya kalau menurut saya. Secara smart contract scriptnya dia naik 5,28%, artinya lebih banyak yang aktif lah gitu ya. Jadi ini beberapa data untuk Cardano, mainly sebenarnya positif untuk kalau kita dari on-chain-nya ya. Jadi selanjutnya kita lihat lagi untuk Cardano ada apa lagi. Ada yang namanya Cardano Summit 2022 ya. Ini event untuk Cardano, tapi ini masih lama karena ini di bulan November 19 sampai 21 ya, 2022. Di sini ada bahas Cardano Summit ini bisa virtual, bisa in real life juga. Kalau kita lihat dari websitenya di sini dia ada gitu ya. Tepatnya di Swiss ya, di Switzerland, di Swiss untuk eventnya. Tapi di sini dia ada juga virtual attendance. Jadi mungkin kalau teman-teman komunitas di Indonesia bisa juga nih ya membuat virtual event seperti ini ya, karena dia lagi buka di sini ya untuk Cardano Summit. Ini mungkin nanti kita bahas lagi menjelang eventnya, tapi masih cukup lama karena di bulan November ya. Kalau secara on-chain kita bisa lihat dari sini untuk data untuk Cardano. Cardano ini sebenarnya kalau kita lihat bandingkan dari total value lock ya, dari semua smart contract platform lainnya, Cardano ini masih termasuk cukup rendah gitu ya, karena dia berada di level 29 dan secara total value lock ini di 88,8 juta ya, 88 juta dolar lah gitu ya. Dan kalau dibandingkan dengan market cap-nya dia di ranking 7 nggak terlalu bagus kalau kita lihat secara total value lock-nya ya. Tapi memang ekosistemnya masih belum terlalu develop, tapi kalau kita dari kepercayaan ya, komunitasnya itu yang kelebihan dari Cardano sendiri. Jadi pertanyaannya adalah untuk teman-teman yang mau invest di Cardano, apakah cukup sabar untuk progresnya ya. Tapi Cardano biasa kalau sudah launching rata-rata sih successful gitu ya, walaupun nggak terlalu terdampak sebenarnya kalau kita lihat dari secara harganya. Kalau kita lihat secara di apps-nya juga nggak terlalu banyak yang besar, masih kecil-kecil semua. Teman-teman bisa lihat dari sini ada Mini Swap, Wing Rider, Sunday Swap mungkin ya yang teman-teman paling familiar. Ada Muesli Swap dan ya sisanya mungkin nggak kripto kecil gitu ya. Ini untuk DeFi-nya Cardano karena memang secara total value lock pun tergolong kecil ya, dan memang kita masih dalam bear market juga, itu yang harus diperhatikan ya, yang biasanya nggak terlalu aktif lah. Sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal saja untuk Cardano. Kita lihat dulu. Ini analisa untuk Cardano secara time frame luasnya. Kalau teman-teman perhatikan, kita ke time frame daily dulu, weekly. Kalau secara time frame weekly-nya, kalau kita bandingkan, ini top untuk Cardano ya. Kalau saya kasih ini all time high untuk Cardano hampir di $3 kalau tidak salah. Ya, $3,1. Ini pada saat smart contract platformnya baru keluar. Ya, Cardano ini waktu itu kalau teman-teman mungkin sudah cukup lama ya, di tahun 2021 ini naiknya cukup cepat karena memang dia mau keluarin smart contract-nya ini di bulan September. Dan ini contoh yang namanya buy on rumor, sell on news. Kenapa? Karena rumornya ini cukup hype. Semua hype membawa ke price Cardano ini naik, dan memang market juga lagi bisa dibilang cukup bullish juga. Maka ini naik, teman-teman bisa lihat ini naik dalam 1 minggu. Ini naik 62% gitu ya, lalu naik lagi. Jadi dalam 2 minggu kalau teman-teman hold bisa naik sampai 100% ya. Jadi bisa dibandingkan ini hype-nya orang-orang pada invest di Cardano istilahnya ya. Lalu top di $3,1. Dari sini pada saat smart contract-nya keluar, bukannya dia tambah naik ya, karena sebenarnya itu cukup momentum ya, cukup besar juga untuk Cardano, karena sebenarnya itu yang namanya network-nya baru benar-benar berjalan gitu ya, malah mengalami penurunan ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya penurunannya juga tajam. Kita lihat di sini weekly-nya sama sekali nggak ada penguatan untuk Cardano ya, sampai di bulan Maret. Di bulan Maret baru dia ada sedikit penguatan di sini hanya untuk testing di area resisten ya kalau kita lihat dari sini ya. Jadi dia testing sekali di sini, mungkin di sini ada sedikit testing, lalu ini testing yang baru lebih besarnya lagi gitu ya. Ada sedikit kenaikan, baru mengalami penurunan lebih dalam lagi karena market crypto mengalami penurunan, dan akhirnya Cardano sampai saat ini. Dan kalau kita lihat untuk saat ini juga, ini Cardano lebih ke arah sideways gitu ya. Dia nggak terlalu mengalami penurunan, tapi dia sideways cukup lama juga gitu di area ini. Berapa lama nih? Ini sekitar 18 minggu, 17-18 minggu lah, jadi cukup lama juga. Dan kalau teman-teman tanya level berapa yang cukup menarik untuk buy Cardano, sebenarnya di level
persegi ini yang bawah ini cukup menarik gitu ya, 0,42. Atau mungkin teman-teman kalau lihat secara makro time frame ya, anggap misalnya market crypto akan turun lagi, mungkin Cardano bisa sampai ke level sekitar 0,38 gitu ya. Ini ada penurunan berapa persen nih kalau dari ya 13% gitu ya. Karena ini kita bisa lihat di sini sempat testing, di sini juga sempat testing ya di daerah ini. Jadi mungkin dia bisa pullback ke area sekitar 0,38. Kalau nggak kuat pun dia akan turun ke bawah ke sekitar level 0,15. Tapi saya tidak terlalu melihat untuk Cardano turun ke bawah, kecuali Bitcoin bisa ke 10.000. Nah mungkin ini Cardano ke bawah sini gitu ya. Karena ini kalau kita dari harga sekarang dia turun, ini turun 68%. Ya jadi perhatikan hal itu juga gitu. Jadi ini untuk Cardano. Secara one day time frame-nya bagaimana? Secara time frame harian kita bisa lihat ya. Tadi kita sudah bahas dia sideways di sini. Support dia. Nah di sini ya, support dia memang yang kuat ini di sekitar level 0,425. Dan ini dalam beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir dia konsolidasi dan ini sempat naik ke atas ya. Ini naik sekitar 20% ya, karena memang sentimennya lagi positif untuk Cardano. Tapi untuk saat ini dia sedikit terbentur. Kalau kita ambil Fibonacci high ke low-nya, di sini terbentur di kisaran level 0,5 Fibonacci gitu ya. Apakah masih bisa naik? Sebenarnya mungkin masih, tapi perhatikan mungkin di area level 0,618 ataupun 0,786. Tapi saya lebih condong mungkin ke kisaran level 0,618 terlebih dahulu ya, karena biasanya ini adalah rejection level. Ya warna inilah kira-kira ya, di kisaran level 0,5237. Ini untuk Cardano gitu ya, harus hati-hati. Apalagi sebenarnya was-wasnya itu pada saat kalau misalnya hasil hard fork di tanggal 22 dan teman-teman lihat secara tren ini dia naik terus ya. Kalau kita lihat dari weekly, biasanya saya melihat seperti ini ya. Ini salah satu tips ya. Biasanya kalau misalnya sebelum event, kita tahu nih eventnya di tanggal 22 ya. Eventnya di tanggal 22, berarti di kisaran level di tanggal ini gitu ya. Nah di tanggal ini ya, di garis ini. Jadi kalau kita lihat ternyata harganya naik terus nih sebelum pada saat sebelum event gitu ya. Ini biasanya akan membuat hype di market gitu ya. Pada saat market mulai hype, kemungkinan besarnya sebenarnya adalah untuk dia mengalami penurunan ya pada saat ini, sell on news. Tapi kalau ternyata dia sebelum event ini nggak terlalu banyak pergerakan, biasanya justru pada saat event dia mulai naik gitu. Salah satu contohnya sebenarnya di sini ya, yang tadi kita bahas, dimana sebelum smart contract-nya launching, ini hype-nya tinggi sekali gitu ya. Pada saat smart contract yang udah launching, baru dia mengalami penurunan seperti itu ya. Nah, jadi perhatikan untuk Cardano di level ini, saya sebenarnya tidak terlalu rekomend untuk invest di area sekitar level 0,52 ya, karena saya rasa mungkin dia masih ada masih bisa ada penurunan kisaran di level 0,42 dan 0,38 mungkin ya. Tapi ini mungkin entry-nya nggak dalam beberapa hari, kita lihat mungkin dalam beberapa minggu ke depan kalau memang hal itu terjadi. Kalau ternyata dia mengalami rejeksi ke bawah lagi ya. Invalidate-nya gimana levelnya ya, kalau misalnya ini nggak terjadi. Invalidate-nya yang saya perhatikan ini sebenarnya dari time frame dia yang luasnya ini ya, dari garis warna kuning ini. Saya ganti deh garis warna biru. Nah di sini, jadi kalau kita lihat dia mulai breakout dari sini, garis warna biru ini, artinya dia sudah breakout dari downtrendnya dia ya. Karena udah breakout dari downtrendnya dia, dan mungkin ini tandanya dia memasuki tren baru gitu ya. Ini yang saya perhatikan. Dan ini mungkin kalau dia bisa seperti ini ya, level di bawah ini bisa jadi tidak tercapai gitu. Jadi itu dulu mungkin untuk update Cardano untuk hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, dimana kita cover hampir semuanya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.